saya Yuwandira. Nama saya Nurul Khadijah. Nama saya Melani Putri. Nama saya Aila Farisya. Hari ini kami akan melakukan kunjungan ke Pabrik keripik rumah adat Dengan tema perancangan dan pengembangan produk. Stay terus. Kakak mau bantu nggak? Buang ininya, bacok namanya atau apa ya, mensortir gitu ya. Jadi biar kayu-kayunya tuh nggak ikut ke parut gitu. Ya. Ini tuh apa? Ini tuh air garam. Oh, Nah, jadi dia Biar- ada asinnya. Dan hitungan mundur 3, 2, 1 sudah bisa diangkat. Masuk proses pengeringan. Boy, di dalam yang sana dibakar begini. Iya. Karena kalimat Siana tentang sejarah berdiri awalnya tahun berapa gitu Pak? berdirinya itu tahun 89. Halo guys, saya Ayu dengan Abang. Cigon Abang di sini sebagai apa? sebagai karyawan. Oke, sebagai karyawan guys. Kita akan wawancara Abang ini mengenai semua perancangan-perancangan yang ada produk dalam pabrik ini. Ya kita lihat Pak, mulai kayak bijinya yang dipetik dan itu ada pemasoknya, terus kita kupas, kemudian kita buang ini ya pukul lah ya, karena kan itu kan keras jadi kok
alhamdulillah lah kita udah sampai mana-mana lah Kak, untuk Medan Sumatera Utara sendiri ya. Siapa aja yang terlibat dalam perancangan? Terlibat dalam perancangan awal gitu. Iya, semua lah mungkin dari awal sampai terakhir. Kalau itu semuanya kayak mulai dari kayak karyawan, termasuk kita sendiri juga. Terus nanti sama sales lah, paling 3 itu aja. Oke guys, jadi saya akan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya dengan nama Oke, kenalin nama saya Iin. Mungkin yang belum tahu biasa dipanggil Indrianto. jadi Bang, kalau boleh tahu ubi-ubinya itu dari mana Bang? Termasuk atau tanam sendiri? Nah, sejauh ini dari pertama kali ini berdiri, kita percayakan untuk pengambilan ubinya kepada salah satu supplier, mungkin kita sebut namanya A ya. Jadi sejauh ini kita percayakan ke dia untuk proses produksi kita per tiap harinya. Mungkin per 1 hari 2 ton. Per 1 hari 2 ton itu kita selalu percayain sama dia. Dan kita nggak efisien untuk menanam ubi sendiri. Nah, karena dalam hidup itu ada namanya simbiosis mutualisme. Kalian mengerti? Iya, ngerti. Kita saling menguntungkan, kita memberdayakan masyarakat, mungkin petani-petani seperti itu. Kebetulan kita ubi yang kita pakai untuk proses produksi kita ubi roti atau bisa disebut dengan ubi Malaysia. Iya, kita nggak pakai ubi kayu, kita pakainya ubi roti atau ubi Malaysia. Apakah ada rencana mau menambahkan varian rasa atau jenis tumbuhan? Sejauh ini alhamdulillah ada, dan kalian bisa dibilang kita bakal membuat produk yang mungkin itu sejalan dan sefrekuensi dengan jenis umbi-umbian seperti pisang, kemudian kentang, kemudian ubi rambat seperti itu. Dan yang lagi digalakkan sama bapak yang kalian sudah tahu ya, sosok bapak yang itu mungkin pisang nangka yang bakal diolah jadi keripik pisang. Itu jadi kayak varian yang manis. Ya, keripik pisang yang variannya itu gurih manis itu yang memang karakter pisang tersebut gitu. Jadi sejauh ini Saya Nurul Bang, Ya. mau tanya, kira-kira tahan berapa lama ya keripik ini? Terus cara penyimpanannya dari mana? mulai dari keripik itu diproduksi sampai dikemas itu bisa diestimasikan 3 sampai 1 bulan ya. Dan untuk cara penyimpanannya pasti di tempat yang sejuk, nggak boleh kena panas, ataupun di tempat-tempat yang sekiranya worth it untuk menyimpan makanan tersebut, karena ini jenis semilannya keripik yang dimana keripik kalau udah kena amem namanya angin ya pasti udah nggak enak, bau apek. Dan satu lagi yang harus digarisbawahi, ketika kemasan sudah dibuka, kalian pindahin keripik singkong ke dalam toples dengan yang kedap udara, insya Allah bertahan lama. Sudah cukup. Lalu Bang, gimana kalau misalnya keripik itu tidak laku terjual? Sejauh ini untuk saat ini yang benar-benar tidak layak konsumsi lagi, keripik itu dijadikan untuk sebagai acuan bahan bakar. Jadi itu sebagai sampah yang bakal nanti disambar kayak plastik, tahu kita mau bakar sampah kita harus kasih plastik dulu. Nah itu memang benar-benar keripik yang sudah tidak layak konsumsi dibuat seperti itu, jadi dibuang ke pembakaran tungku. Tadi kalian udah videoin kan, dibuang ke situ. Jadi biar dia terbakar dan makin ada apinya gitulah, kayak bahan bakarnya gitu sih, itu aja. Nggak pernah kita buang limbahnya ke sungai ataupun ke mana digunakan. Singkong ini juga bakal Tidak, tadi kalau kemudian untuk kulit singkong ini banyak fungsi. Nah ini bisa jadi pupuk, kemudian bisa jadi pakan ternak gitu. Dan ada beberapa orang yang punya ternak, beliau kadang ngambil di sini kayak kulit ubinya seperti yang ada di goni-goni ini, kalian bisa lihat. Ini kulit ubi yang bakal dijadikan mungkin pakan ternak ataupun pupuk gitu, untuk limbah-limbahnya. Oke Bang, cukup segitu aja. Terima kasih atas penjelasannya dan ketersediaannya bisa kami wawancara.
kembali atas kunjungannya sebagai mahasiswa yang udah mau mempresentasikan atau mengobservasi rumah adat ini. Terima kasih. Semoga yang kalian presentasikan ini bisa mendapatkan nilai terbaik pastinya untuk kalian. Amin. Jadi kami disuruh coba keripik guys nih. Udah asin. HP kok bisa kau pegang nggak? Iya. Gas enak kali sumpah. Kayak kasihan anak udah. Berbagi lagi ya. Bye. Boleh ngambil sepuasnya loh, Weh. Apa kita gilakan aja ini kita ambil semua? Semua aja kita bawa ya. Yuk yuk. Thank you for this beautiful journey. Thank you for the moments. Thank you for the time. For the love you give.